ربنا على نور المبين Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati as-sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami'i ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin awliya'il muqarrabin ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadratis syekh Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya radhiyallahu ta'ala anhu. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillah. Ya kan Allah. Alhamdulillah jamaah kajian akidah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan mudzakarah kita malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan mengenai rukun iman. Kemarin 3 minggu kemarin sudah kita bahas mengenai rukun iman yang keempat, iman kepada para utusan. Sekarang yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat atau kepada hari kebangkitan. Sebelum yang jelaskan, yang baca dulu di kitabnya dia tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun iman yang kelima yaitu percaya pada hari kiamat dengan segala hal ihwalnya, seumpama mahsyar, sirat dan mizan dan syafaat dan kautsar, telaga kautsar maksudnya, dan surga dan neraka adanya. Jadi kita sebagai seorang mukmin yang mukallaf, yang sudah akil balik, wajib hukumnya kita mengimani akan datangnya hari kebangkitan atau hari kiamat. Kenapa? Karena hari kiamat ini bagian daripada yang disampaikan oleh para nabi dan para utusan. Di samping para nabi itu mengenalkan orang kepada Allah dan menyampaikan bahwa mereka itu utusan Allah. Ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, kata para nabi. Hai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum, tidak ada bagi kalian ilahan ghairuh, Tuhan selain Allah. Nabi juga menyampaikan mengenai dakwahan bahwa dirinya adalah seorang nabi. Ya qaumi inni rasulullahi ilaikum jami'an. Wahai kaumku, aku ini adalah utusan Allah yang Allah utus untuk kalian, memberikan peringatan, kabar-kabar gembira. Kemudian yang ketiga juga diantaranya dakwah para nabi itu apa? Yang dikabarkan, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa inna darul akhirah ya darul qarar.
Wahai kaumku, wahai umatku, sesungguhnya kehidupan dunia ini sementara. Wa inna darul akhirah, sesungguhnya kehidupan akhirat, hiya darul qarar, dialah kehidupan yang qarar, yang kekal. Jadi di antara yang wajib kita imani juga, yang tidak boleh tidak, jika tidak percaya, ragu-ragu, bisa tidak sah keimanan kita. Apa itu? Iman terhadap hari kiamat atau hari kebangkitan. Paham ya? Dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Siapa yang mengingkarinya maka bisa kubur. Dalam ayat lain yang sering yang jadikan dalil untuk yang kemarin-kemarin di rukun iman yang keempat, ketiga dan kedua itu sama. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabal ladzi unzila min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang kufur kepada Allah, wa may yakfur billahi wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa rusulihi, dan pada urusannya, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, tak percaya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, dia sungguh berada dalam kesesatan yang jauh. Kalau sesatnya jauh itu berarti kufur sudah. Kalau sedekat itu enggak jauh, kalau sesatnya bismillah. Kalau sesatnya bismillah. Bismillah. Buka dulu Bapak. Kalau sesatnya itu sesat yang enggak jauh, ya mungkin ya, sesat. Tapi kalau sesatnya jauh, berarti udah sampai ke kekufuran. Jangankan semuanya, satu saja iman kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada para malaikat. Lagu udah percaya sini sampean si para nabi terkhusus mengenai hari kebangkitan, berada kita dalam kesesatan yang jauh, yang nyata. Maka dari itu kita sebagai mukmin yang mukallaf wajib kita mengimani yang namanya hari kiamat, hari kebangkitan atau hari hancurnya alam semesta. Kemudian apa itu hari kiamat dan kapan terjadinya? Hari kiamat itu hari hancurnya alam semesta secara total. Cuman para ulama ini berbagai macam pendapat mengenai awalnya kiamat itu kapan dihitung, namanya hari kiamat itu kapan mulai. Ada yang mengatakan ketika kita sudah mati itu berarti sudah terjadi kiamat itu untuk diri kita. Karena ada hadis mengatakan idza matal abdu faqad qamat qiyamatuhu. Jika seseorang hamba itu mati, maka telah datang atau telah terjadi hari kiamatnya. Kiamat itu kan hari kematian. Maka kalau ada orang meninggal berarti terjadi sudah kiamatnya. Cuman ulama sebagian mengatakan ini maksudnya kiamat kecil, terjadi pada diri perorangan. Ketika mati ya sudah kiamatnya sudah tiba. Sebagian mengatakan namanya kiamat itu diambil dari bahasanya. Bahasa aslinya koma, yakumu, kiamat. Berarti hari kebangkitan. Hari kebangkitan kapan? Berarti kalau dihitung hari kiamat itu hari kebangkitan, berarti hancurnya alam semesta ini belum dikatakan kiamat. Kapan dikatakan kiamat? Pas kita dibangkitkan itu. Ini kan beda-beda macam pendapat para ulama. Ada yang mengatakan juga ketika tiupan sangkakala pertama hancurnya alam semesta itu juga kiamat. Tapi intinya ya merujuk kepada hadis-hadis Nabi ya sama saja begitu. Cuman ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kalau kiamat kecil ya matinya kita ini sudah. Idza matal abdu faqad qamat qiyamatu. Kalau kiamat besar ya
bisa termasuk hancurnya alam semesta atau hari kebangkitan. Intinya selepas selesai dunia ini. Maka kalau kita merujuk ke kiamat yang besar, hancurnya alam semesta, berarti ketika kita berada di dalam kubur itu bukan termasuk kategori kiamat. Kiamat ini kan banyak disebut dalam Quran, bisa yaumul akhir, hari akhir dunia ini. Ya disebut yaumul mizan, yaumul mahsyar, karena itu terjadi selepas hancurnya alam semesta. Maka kalau itu merujuknya hari kiamat, berarti ketika kita dikubur atau alam barzah itu belum dikatakan kiamat. Hari penantian kita menunggu kiamat. Maka alam barzah itu dia bukan di dunia, juga bukan di akhirat, dia di tengah-tengah. Barzah itu alam barzah. Semua yang mati itu berada di alam barzah. Jadi yang barzah ini bukan kuburan. Barzah itu bukan kuburan. Dia hari penantian kita menunggu hari kiamat. Bukan juga di dunia dia itu. Paham maksudnya ya? Ya. Gerbang untuk memasuki akhir. Kan semua sekarang yang mati ini berada di alam barzah. Entah mati, mungkin dia ditanam mati kayak itu sama mati biasa, atau mungkin mati ngempok, Sahid le Palestina kan mati juga, atau mungkin yang mati tenggelam, atau mungkin yang mati dalam keadaan melahirkan, atau mati hancur tubuhnya nggak dikubur, nggak tahu kemana jasad, atau mati dimakan ikan. Itu semua berada di alam barzah namanya. Kalau alam kubur kan berarti yang dikubur saja, yang matinya harus dikubur. Berarti yang mati ngempok dong kita kubur. Yang mati dimakan ikan, hancur lumpurnya dalam ikan, di mana? Itu semua masuk namanya ke alam barzah. Nah, alam barzah inilah alam penantian. Kita menunggu hari kiamat. Paham ya? Ya, namanya alam barzah itu alam penantian. Kemudian hari kiamat itu apa? Ya, hari hancurnya alam semesta secara total. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dua kali ditiup sangkakala ini. Sangkakala pertama ditiup untuk menghancurkan atau mematikan yang belum mati. Mematikan yang belum mati secara serentak. Jadi ketika trompet sangkakala pertama ditiup, serentak semua yang bernyawa. Bahkan alam semesta juga, alam semesta ini juga illa man syaa Allah, kecuali yang tidak dikehendaki mati oleh Allah. Jadi bukan semuanya hancur, enggak ada yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak hancur, termasuk arsy, termasuk tulang ekor kita ini yang kecil itu sebesar biji itu. Dari situ nanti kita dihidupkan. Termasuk malaikat-malaikat yang memikul arsy, termasuk malaikat pencabut nyawa, walaupun akhirnya nanti akan dimatikan semua oleh Allah. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua yaitu untuk membangkitkan semua yang sudah mati. Kalau yang pertama itu mematikan yang masih hidup untuk mati semua. Tiupan sangkakala pertama ini mati dinara dengan hidup di dunia ini. Sahidupno ya bangsa malaikat yang diizinkan masih hidup. Kalau manusia, makhluk yang selain itu semua yang ada di dunia mati. Kemudian tiup kedua, wa nufikha fis-suri wa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Yang kedua untuk membangkitkan semuanya yang mulai mati di zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati yang di barzah itu dibangkitkan semuanya tanpa terkecuali. Itulah yang disebut sebagai hari kebangkitan atau hari kiamat. Dan ini pasti terjadi. Imam Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan, aku lebih yakin dengan kabar-kabar yang
perhatikan atau yang dilihat atau yang disampaikan oleh para nabi terus Nabi Muhammad ketimbang apa yang aku lihat sendiri, kata beliau. Aku lihat ini matahari setiap hari terbit sebelah barat, tenggelam sebelah timur. Aku masih ragu-ragu ini. Tapi apa yang disampaikan Nabi itu lebih aku yakini tentang akhirat itu ketimbang aku lihat sendiri matahari. Karena aku punya mata ini lemah. Sementara Nabi Muhammad diciptakan semuanya sempurna. Nah, maka kita harus yakin akan adanya hari kebangkitan. Kemudian yang memakan Allah Subhanahu wa taala panjang. Jadi hari kiamat ini panjang, sangat panjang, banyak alam-alam yang kita akan lalui. Dan ini pandang alam dunia ini paling belon deh. Ini cuma 60-70 tahun pun sampai. Nah, selepas mati ini barzah no firtaunia tengah teh. Akan kita hadapi selepas mati ada namanya yaumul barzah. Penantian kiamat lek kubur Nabi Adam sampai yang terakhir sekarang mati ini nganteh beran. Kemudian selepas itu hari kiamat, hancurnya alam semesta. Kemudian yaumul ba'ats namanya, hari kita dibangkitkan. Nah ini lama, hancurnya alam semesta ini enggak langsung lama. Kemudian hari kita dibangkitkan satu persatu, Nabi Muhammad dulu satu persatu. Ini pun butuh waktu yang lama. Paling sedikitnya 40 tahun. Dan sedikitnya itu. Kemudian ada yaumul hasyr. Habis kita bangkit itu digiring kita namanya ke medan mahsyar. Digiring. Itu pun masa lamanya. Digiring ke mahsyar. Habis itu langsung hisab enggak. Ada yang namanya yaumul intidhar. Itu nganteh tene ada temu keputusan Allah itu ahli neraka atau surga mau sahabat tende no 50.000 tahun. Kamu codoan piran, kita mulai hisap penganjeng no. Matahari le otaknya cuma sejengkal. Ini pira bahasa ulama 50.000 tahun. Maka umat dunia ini paling sekejap. Dek malik kubur pira ribu tahun ya dengan teh. Belum dia belum bahas, belum tergiring no lamuan tergiring tanpa terkecuali. Belum tengah teh yaumul intidhar, tengah teh keputusan Allah. Ini paling lama di sini. Di sana betul-betul kita bingung sudah. Putus asa sudah. Sebagian ahli maksiat orang kafir mengatakan ya Allah, lamun tentu tiang ni ahli neraka, tamak wajib neraka. Dek kuat tiang anteh ngene keadaan ni. Dek itu telanjang. Di nara ineman, matahari cuma sejengkal, terus berdempetan. Di nara la tara fiha iwajan wala amta, di nara tempat-tempat mendaki atau melekuk sehingga kita bisa sandar enggak, rata semua. Qianun, seperti bumi ini dibuat hamparan, jadi tidak ada tumbuhan, tidak ada tempat, pokoknya rata sudah. Ardul bayda kal fiddatil mula'amah, seperti timah yang kena sinar matahari meleleh, panas pokoknya sudah. Itu desak lelah lalu. Nah disinilah beruntung orang-orang yang di dunia itu banyak amal solehnya, yang suka kasih pakaian orang, suka kasih makan orang, di saat itu diberi makan dia, diberi pakaian. Termasuk yang akan dapat naungan di situ nanti ketika nunggu itu 7 jenis orang. Sabatun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa, maksudnya di mahsyar ini tengah teh. Yang pertama termasuk diantaranya imamun adil, pemimpin adil dan khianati rakyat, mau naungan. Kemudian apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Pokoknya setiap waktu datang ke masjid. Apa terpihak pokoknya masjid datang. Nah, ini ciri-ciri orang akan dapat naungan. Yauma la dhilla illa dhilluh. Ketika tidak ada naungan selain naungan Allah tok itu no. Lek tono dendek ini Nabi lah buana ketakutan itu. Dendek Nabi malaikat semua ketakutan. Nanti. Kemudian yang kedua, orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kirinya. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya saking rahasianya tersembunyi supaya enggak tahu orang, supaya Allah tak tahu. Maksudnya sampai tidak diketahui tangan kirinya saking hati-hatinya. Allah. Bukan berarti terang-terang itu sedekah itu juga riya. Nah, ini maksudnya ya saking ikhlasnya gitu. Ini juga orang yang seperti ini dapat naungan.
Termasuk diantaranya anak atau pemuda nasya'a fi ibadatillah, yang dia ini tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Ya kan anak santri inilah, anak santri mondok, kemudian pulangnya pun istiqomah dalam ketaatan, sampaikan ilmunya terus sampai meninggal, ini juga dapat naungan. Termasuk dua laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Ya kayak kita ini kan hadir gini ini tidak ada tujuan politik lah apa, kumpul semata-mata karena Allah. Nanti kita berpisah karena Allah, datang lagi karena Allah. Lagi kalau ada ya acara-acara besar, ada ulama mungkin datang, ada masyayikh datang, kita kumpul, tidak ada tujuan untuk politik, semua karena Allah. Kan di sana dibicarakan kalam Allah, penyampaian agama, saya kita datang kumpul, apalagi jujur dan sebagainya itu. Nah, itu termasuk orang yang sering melakukan seperti itu, insya Allah akan dapat naungan. Kemudian laki-laki yang digoda oleh perempuan bangsawan cantik untuk mengajak dia untuk maksiat kepada Allah, tapi dia mengatakan inni akhafullah, aku enggak berani, aku takut kepada Allah. Yang punya rasa takut kuat, tidak berani menyentuh maksiat karena Allah, ini juga akan dapat naungan kelak di saat begitu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita usahakan kalau enggak bisa yang 7 itu minimal yang paling mudah marana apa? Yang paling mudah di antara itu orang pemimpin kan, buru-buru tuh menjadi pemimpin. Mungkin bisa jadi pemimpin keluarga ya bisa. Yang minimal paling mudah marak ngenirah tengah ngaji, berkumpul karena Allah, berpisah karena, atau mungkin yang minimal jaga sembahyang berjamaah supaya kita dikatakan rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Di antaranya yang dapat naungan itu laki-laki yang terpaut hatinya dengan masjid, maksudnya sebentar-bentar ke masjid, ya, 5 waktu ke masjid. Nah ini dapat naungan. Itu yaumul intizar, tengan teh keputusan piran mulai hisab. 500.000 tahun. Dah. Kemudian yaumul mizan, hari mizan, hari hisab juru. Yaumul hisab, hari hisab. Hisab ni sekik-sekik dengan ketentuan Allah Taala. Sekik-sekik, kadang sekik dengan ada proses bisa sampai puluhan tahun. Sekik dengan dek manusia doang, binatang juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan apa itu ayatnya dalam juz 30 itu, pada hari binatang-binatang juga ikut dimahsyarkan oleh Allah, maksudnya ikut diminta pertanggungjawaban. Laik kambing ni sinelaga kambing ni sampai mati. Ini pun Allah tu maha adil. Nuntut kambing ni, ya Allah, laik ni lu sekarang ni sinelaga aku kok mati. Dia kuride, ku tuntut serahkan laga sampai mati. Lagu apa? Selepas ngelaga anu kuntu turaba, jadilah dia debu. Kalau kita kan dah, kita proses surga neraka, apa ini surga neraka akhir tetap dihisabkan Allah Maha Adil. Tapi kalau manusia enggak hampir dihisab juga akan diminta pertanggungjawaban. Nah itu satu persatu kita akan diminta. Ada satu orang sampai bisa ratusan tahun dihisabnya, mengerikan, makanya lama. Dan yang dihisab semuanya, manusia, jin, para nabi dihisab enggak? Hah? Semua dihisab. Cuman makanya kan termasuk nabi yang akhir masuk surga itu Nabi Sulaiman. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan, karena Sulaiman ibnu Daud akhirul anbiya dukhulal jannah. Nabi yang paling terakhir masuk surga. Kembena karena lalu harta Sulaiman kan. Bagaimana besar kerajaannya Nabi Sulaiman, tentaranya angin bisa diperintahkan. Nah, itu nabi yang terakhir masuk surga. Maknanya dihisab, semua dihisab. Kemudian selepas hisab yaumul mizan. Mizan ini penimbangan amal. Terus baru sirat. Sirat berapa tahun? 500, 1000, 500. Ini mizannya doang sikit-sikit nih. Kita tanah amal tesak mobil ini ditimbang sikit-sikit. Terus ya musirat, melewati sirat 1500 tahun.
Belum lagi syafaat, itu akan kita lewati syafaat Nabi nanti. Yang sudah diputuskan masuk neraka bisa disyafaati Nabi untuk masuk surga. Dan syafaat-syafaat para ulama, para hafiz Al-Quran yang berlaku selepas itu. Sebelum diputuskan siapa ke surga ke neraka. Baru akhir nanti keputusan siapa yang di surga dan siapa yang ke neraka. Jadi perjalanannya belo. Selepas matinya belo sangat panjang dan sangat mengerikan, melelahkan. Namun di dunia ini sesusah apapun itu lagu saling tolong. Lamun itu jemaah nafsi malah hari orang tidak berani ketemu dengan sanak saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Orang enggak berani ketemu anaknya, anak enggak berani ketemu orang tuanya, suami enggak berani ketemu istrinya, teman enggak berani ketemu temannya walaupun dia akrab di dunia kembali. Saking butuh dan kebaikan walaupun sebesar debu kita saling butuh. Pokoknya penuh timbangan. Maka sangat-sangat celaka, rugi orang kau bersahabat di dunia hanya karena dunia tok, bukan karena takwa, akan bermusuhan. Apalagi sampai persahabatan sampai meninggalkan perintah Allah. Kahna sembahyang jadi telat sembahyang, kahna milih ngaji kan urus doa. Jemaah jangan jadi musuh. Dalam Al-Quran Allah sebutkan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kelak pada hari kiamat orang yang saling kasih sayang di dunia yang bukan karena Allah itu, yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun, akan menjadi musuh illal muttaqun. Kau persahabatan didasari dengan takwa, saling ditanya lalu ngaji, saling ira lalu kebuat kebaikan, saling tolong kebaikan. Ini lagu lamun saling hanya dunia tok, cuma sering tuntut. Kamu makan lalu sembahyang berjamaah, pulano tanya aku nak jadi lalu kahku mana ini. Tanya makan demi. Pokoknya ini saling tuntut. Kadang-kadang dia tahu itu saking butuhnya. Itulah semua itu pasti kita akan lewati dan semua itu tergantung bagaimana di dunia keputusannya. Beruntung tendek begitu panjangnya berjalan tadi yang sebutkan itu bergantung dari dunia ini. Berbentan kondisian diri itu untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah. Lamun bau kado umur harta anak-anak potensi untuk ketaatan untuk agama Allah, maka beruntung. Lagu lamun terlalian di kubur doa susah, tak apa lagi. Awwalu manzilatan min manazil akhirah, persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Kalau kubur bermasalah, otomatis nanti susah kita untuk perjalanan selanjutnya. Paham ya? Itu harus kita imani. Tidak cuma dongeng-dongeng belaka. Ini tersebutkan yang dikabarkan oleh Nabi, bahkan banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Setiap kalian pasti akan melewati sirat ini, dan ini sudah menjadi keputusan Allah, mau enggak mau. Yauma yuhsyaru a'da'ullahi ila nar, tatkala orang-orang musuh Allah dimasyarkan, digiring mereka ke neraka. Itu dalilnya di dalam Al-Quran. Dan kita sebagai mukmin wajib mengimani hari kiamat tersebut, semisal yang disebutkan dari di situ, yang sebutkan itu pasti terjadi, enggak boleh kita ragukan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa yutuna zakah wa ulaika humul, apa itu dalam Al-Quran? Sifatnya orang takwa itu mesti beriman kepada yang gaib. Nah, ini mulai kiamatnya sudah gaib, sudah kubur itu gaib sudah. Kita percaya tentang nikmat azab kubur itu gaib itu. Namun kita percaya masih rusak keimanan kita. Kiamat itu juga gaib. Karena kita enggak akan temukan, kiamat akan ditemukan oleh orang kafir. Itu gaib. Termasuk nanti hari kebangkitan, mizan itu gaib semua. Itu kita akan temukan selepas kita mati. Maka harus kita iman, karena cirinya orang takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa yutuna zakah wa ulaika humul muttaqun. Kemudian di antara tandanya orang beriman itu apa?
wa yu'minuna bil yaumil akhir. Itu dalam Al-Baqarah ayat pertama itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang merupakan petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin akan negeri akhirat. Sifat orang bertakwa seperti itu dalam surat Al-Fatihah disebutkan. Maka kita nggak boleh ragu-ragu, insyaallah ya. Nah, kemudian ada hikmahnya yang kita bisa ambil daripada hari kiamat ini. Ada hikmah yang kita bisa ambil mengenai iman kepada hari akhirat ini. Termasuk diantaranya apa? Supaya hidup kita ini tenang. Orang kok di dunia ini nggak pikir akhirat, mesti hidupnya akan gelisah, susah. Padahal dunia ini bukan tujuan. Dunia ini kaya sementara, senang sementara, susah sementara, sakit juga sementara. Lamun terjadian dunia ini tolak ukur deh, mesti jadi susah. Tapi lamun akhirat dari pikiran ke tujuan teh, apapun keadaan teh cuma sementara. Tidak apa-apa kesusahan di dunia, yang penting akhirat sukses. Kalian orang kaya sementara. Lamun amal soleh saya kaya itu, alhamdulillah. Lagu lamun amal soleh sengsara. Jadi pandangan itu kalau mau kata Kaitian Zairun itu dulu almarhum itu ketika masih hidup sering menyampaikan, mau hidup tenang, kuat-kuat pikir akhirat. Berembe pun sesugih dengan ini akhirnya mati akan pindah ke akhirat. Nah, di sanalah hidup yang sesungguhnya. Walaupun jalan dengannya, ya akhirnya juga dia akan susah terus seperti itu. Nanti penentuannya di akhirat. Bukan berarti orang yang terus di dunia ini sukses hidupnya, banyak hartanya akan beruntung di akhirat. Atau belum tentu orang yang susah terus hidupnya di dunia, serba susah, makan susah, belum tentu di akhirat akan susah. Bisa kebalik. Maka menjadikan akhirat jadi tujuan. Apapun keadaan saya di dunia, yang penting akhirat saya selamat, tenang. Lihat orang sukses, orang kaya, orang susah, apa tidak akan terpengaruh. Nah, itu cuma sementara toh. Nanti penentuannya ketika dia lagu lamun tendek pikir akhirat, lihat dengan beduin gede, Allah beduin banget malik. Jadi susah temesa. Sementara nafsu tidak akan pernah puas di dunia ini, sampai mati baru puas. Ingat dengan iri sehingga apa terus, sehingga balak pikir kita akhirat, insya Allah tidak akan terlalu susah kita. Toh juga akhirnya ke akhirat, dan akhirat ini kan nggak tahu gitu. Bisa sekarang, nanti ini bisa jadi. Berapa banyak orang yang mengumpulkan hartanya banyak sudah, belum dinikmati seterok, kadang meninggal. Insyaallah ya. Mau tenang hidup kita ini, pikir akhirat. Semua kita akan mati. Yang kita hanya bisa bawa apa yang telah kita persiapkan daripada amal soleh atau amal keburukan. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Sehingga tidak terlalu kita iri, tidak terlalu kita melihat orang-orang yang diberi kelebihan. Kemudian di antaranya hikmahnya kita beriman kepada akhirat ini disebutkan litahaqquqi al-adalah al-ilahiyah, untuk menampakkan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Adanya akhirat itu menampakkan keadilan. Kamu yang dalam dunia ini kan ujian. Jadi kadang bisa terjadi dunia ini dengan benar lagu kesalahan. Dengan jelas-jelas salah malah kebenaran. Bisa kita di dunia ini. Orang yang benar tapi malah dia yang dipenjara. Orang yang betul-betul zalim malah dia dibebaskan. Bisa kita sembunyi di sini. Tapi kalau akhirat nggak bisa sembunyi. Kesalahan sedikit aja diproses. Yang kuat di sini, yang banyak hartanya, walaupun dia benar bisa menang. Sementara dia benar, dia ikhlas, dia pacu, karena dia nggak punya pulus, bisa dia disalahkan, masa bisa dibunuh, bisa dibantu, bisa. Tetapi di akhirat nggak seperti itu.
Tidak seperti itu. Adil, menampakkan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Litahaqquq al-adalah al-ilahiyah, supaya nampak nanti keadilannya. Karena kita di dunia ini kan kita tengok kebanyakan yang diberi fasilitas lebih itu orang-orang yang tidak beriman. Malah orang beriman ya sebagian besarnya kurang dari segala halnya. Kalau Allah tidak nampakkan keadilannya, berarti di dunia susah itu, di akhirat susah. Tidak. Orang beriman akan dimuliakan kelak oleh Allah. Dan orang yang tidak beriman ataupun beriman tapi maksiat kepada Allah tetap akan rugi sengsara. Jadi untungnya akhirat nanti itu untuk menampakkan keadilan Allah. Mungkin di dunia mau bisa selamat walaupun maksiat, walaupun terzalimi dengan, asalkan tebau pinter ngakalan, pinter terlobi dengan, pinter tersogok dengan, selamat. Mereka kan main kepeng doang. Oh, jelas-jelas dia salah lalu karena duitnya sogok, hakimnya sogok ini, selamat deh, selamat. Itu dunia bisa. Malah yang betul-betul tidak pernah berbuat apa-apa, dia dituduh, dia dipenjara, bahkan dia dibunuh sekeluarganya. Tetapi untuk pengadilan di akhirat tidak bisa. Yang salah tetap salah, yang benar tidak benar. Sekecil apapun kesalahan, kebaikan akan terungkit. Nah, itulah fungsinya hikmah adanya negeri akhirat untuk menampakkan keadilannya Allah. Kenapa seperti dunia kok nggak bisa adil langsung itu? Dunia tempat uji. Ada 3 lagi. Nah, insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Ya, sudah. Mungkin ada yang ditanyakan. Hikmahnya itu ada 4, nah baru 2 kita bahas, dan masih panjang lagi nih masalah akhirat yang perlu kita akan bahas. Ya. Kalau anak perempuan itu tanggung jawabnya orang tua itu selepas dia sampai dia menikah. Namun sama selama-lamanya. Namun saat ini ketika dia sudah menikah itu sudah tanggung jawab, dia punya suami, lepas sudah orang tuanya. Nanti kalau dia maksiat itu yang perempuan urusannya dia dengan suaminya. Cuman tetap kita orang tua nasihati, kalau anak kita tetap kita punya tanggung jawab juga nasihati suaminya, atau anak kita juga. Nah, kalau laki-laki sampai kapan? Ya sampai kita duluan mati atau dia, walaupun dia sudah nikah. Tetap kita ingatkan. Kalau dia salah ingatkan. Kalau memang dia kita ingatkan ngelawan, ya sudah, tidak usah diingatkan, di doa. Kan kalau sumpama nanti anak tadi kan tahu untuk orang ngajar, yang anak-anak diri barang ngelawan, barang nama durhaka, ya sudah. Ya kita pakai cara langit sudah. Setiap sholat bacaan Fatihah. Terus sebagai risu gitu, jangan sekali terlawan, entah terisu, entah terdoa, tetap sampai juluan mati. Caranya ya gak usah dianukan, tinggal kita angkat tangan. Ya mungkin ini yang lebih mujarab. Mungkin karena sering kita ngomong atau apa. Kadang kita ada dengan doa nyuruhan, lagu itu tegawe. Itu kadang ngarah sama emang ya itu wah taat, wah bagus. Tapi anak tetap doa, seperti ujian. Tetap sebagai bapak tanggung jawab untuk walaupun sudah nikah. Nah, caranya gimana? Ya doakan ya Allah. Dah doa, tetap terus sampai mati kan. Ya wah selesai, tidak punya tanggung jawab. Lagu seketika kita ingatan terlawan kah wah pokoknya nanti dia ada anakku, enggak boleh seperti itu. Tetap itu banyak orang tua seperti itu, saking jengkel kah aku anak, enggak, itu anaklah tetap anak tetap akan diminta sebagaimanapun kedurhakaannya, anak tetap anak, kecuali kalau dia sudah murtad dia. Kalau masih Islam nakal tetap anak kita, tapi kalau udah murtad ya sudah. Nabi Nuh sudah katakan itu bukan anakmu Nuh kalau dia sudah kafir. Tapi selagi masih muslim ya sudah. Ya, kita punya usaha. Makanya ya sebagian kita dengan zohir kita ingatkan ya sering-sering juga doakan. Lama tetap berdoa lagu masih dua ngeno ya mari selesai sungai tanggung jawab. Jadi nggak ada selesai tanggung jawab kita dengan anak kita yang laki. Makanya perlu kita dari sedini itu kita didik dia untuk mengenal agama, mengenal Allah, sehingga besarnya itu ya ngerti dia agama, sehingga tahu dia durhaka, tahu dia ini nggak boleh, sehingga dia jaga di. Tapi kalau nggak kita ajarkan ya nanti ya kita sendiri yang akan rugi. Oke, ada lagi? Cukup? Paham tapi ini ya? Nah,
Insyaallah masih minggu depan kita akan bahas mengenai iman kepada hari akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah beri kepahaman kepada kita. Al-hadini al-Fatihah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.